Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Belvanadin Safira dengan nomor standbook F55120069. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma genetika. Yang pertama yaitu pengenalan tentang algoritma genetika adalah algoritma yang berusaha menerapkan pemahaman mengenai evolusi alamiah pada tugas-tugas pemecahan masalah atau problem solving. Yang dimana pendekatan yang diambil oleh algoritma ini adalah dengan menggabungkan secara acak berbagai pilihan solusi terbaik di dalam suatu kumpulan untuk mendapatkan generasi solusi terbaik berikutnya, yaitu pada suatu kondisi memaksimalkan kecepatannya atau lazim disebut fitness. Selanjutnya, pengaplikasian algoritma genetika. Yang pertama, algoritma genetika ini dapat digunakan di semua hal seperti bisnis, teknik, maupun keilmuan. Yang kedua, algoritma ini sangat tepat untuk menyelesaikan suatu masalah optimasi yang lebih kompleks dan sukar diselesaikan dengan menggunakan metode yang konvensional. Yang ketiga, algoritma genetika banyak digunakan untuk penyelesaian masalah dengan multi kriteria. Selanjutnya, struktur algoritma genetika. Yang pertama, membangkitkan populasi awal. Yang kedua, pembentukan generasi baru. Dan yang terakhir, evaluasi sosial. Aspek penting untuk penggunaan algoritma genetika. Yang pertama, definisi fungsi fitness. Yang kedua, definisi dan implementasi representasi genetika. Yang ketiga, definisi dan implementasi operasi genetika. Selanjutnya itu, jika ketiga aspek di atas telah didefinisikan, algoritma genetika akan bekerja dengan baik. Tentu saja, algoritma genetika bukanlah solusi terbaik untuk memecahkan segala masalah. Sebagai contoh, yaitu metode tradisional telah diatur untuk mencari penyelesaian dari fungsi analitis konveks yang berperilaku baik yang variabelnya sedikit. Pada kasus-kasus ini, metode berbasis kalkulus lebih unggul dari algoritma genetika karena metode ini dengan cepat menemukan solusi minimum ketika algoritma genetika masih menganalisa bobot dari populasi awal. Selanjutnya itu prosedur algoritma genetika terbagi atas dua, yaitu yang pertama representasi genetik dari penyelesaian dan yang kedua fungsi kemampuan untuk mengevaluasinya. Operator algoritma genetika yang pertama yaitu operasi evolusi, yaitu proses seleksi atau selection, dan yang kedua yaitu operasi genetika, yaitu pindah silang atau crossover dan mutation. Selanjutnya yaitu siklus algoritma genetika oleh David Goldberg, yaitu siklus algoritma sebelum direvisi, yaitu yang pertama populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi crossover, dan mutasi kembali lagi ke populasi awal. Selanjutnya itu siklus algoritma setelah direvisi. Yang pertama populasi awal, evaluasi fitness, reproduksi, seleksi individu, elitism, dan populasi awal kembali lagi ke evaluasi fitness. Selanjutnya itu komponen utama algoritma genetika. Yang pertama teknik pengkodean, yaitu teknik pengkodean bagaimana mengkodekan gen dari kromosom dan variabel. Gen biasanya dipresentasikan ke dalam bentuk bit, bilangan real, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. Dengan demikian, kromosom dapat dipresentasikan dengan menggunakan yang pertama string bit, yang kedua array bilangan real, yang ketiga elemen permutasi, yang keempat daftar aturan, dan yang terakhir elemen program. Selanjutnya itu membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu. Suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam membangkitkan setiap individunya secara acak atau melalui prosedur tertentu. Beberapa cara teknik pembangkitan populasi awal antara lain yaitu random generator. Inti dari cara ini yaitu melibatkan pembangkitan bilangan random untuk nilai setiap gen sesuai dengan representasi kromosom yang digunakan. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk cara random generator, yaitu IPOP atau Brown kurung Crawler random dalam kurung NIPOP, n bits, dan kurung Crawler.
IPOP yaitu gen yang berisi pembulatan dari bilangan random yang dibangkitkan sebanyak n NIPOP atau jumlah populasi kali n bits yaitu jumlah gen dalam tiap kromosom. Selanjutnya itu yang kedua, pendekatan nilai tertentu atau memasukkan nilai tertentu dalam gen. Untuk cara ini bekerja dengan memasukkan nilai-nilai tertentu ke dalam gen dari populasi awal yang sebelahnya telah dibentuk. Dan yang ketiga, permutasi gen. Cara permutasi gennya itu dengan cara membangkitkan populasi awal. Biasanya cara ini menggunakan permutasi Josephus dalam permasalahan kombinatorial seperti TSP. Selanjutnya yaitu seleksi. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi digunakan untuk memilih individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk proses kawin silang dan mutasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Berikut beberapa metode seleksi. Yaitu metode seleksi yang pertama yaitu seleksi dengan mesin Rowlett. Beberapa di antaranya adalah metode seleksi dengan mesin Rowlett ini merupakan metode yang paling sederhana dan sering dikenal dengan nama stochastic sampling with replacement. Cara kerja metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dihitung nilai fitness, yang kedua dihitung total fitness, dihitung probabilitas. Dari probabilitas tersebut dihitung jatah masing-masing individu pada angka 1 sampai 100. Selanjutnya, seleksi dengan turnamen. Pada metode ini ditetapkan suatu nilai untuk individu-individu yang dipilih secara random dari suatu populasi. Individu yang terbaik dari kelompok ini akan seleksi sebagai induk. Parameter yang dapat digunakan pada metode ini adalah ukuran tur yang bernilai antara 2 sampai dengan N. N merupakan jumlah individu dalam setiap populasi. Selanjutnya yaitu pindah silang atau crossover. Crossover pindah silang adalah suatu operator dari algoritma genetika yang akan melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Pindah silang akan menghasilkan titik baru dalam ruang pencarian yang siap untuk diuji. Berikut ini aliran pindah silang crossover. Selanjutnya 5 mutasi. Berikut ini adalah gambar dari mutasi. Sekian dari penjelasan saya tentang algoritma genetika. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.